Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa ketemu lagi on this is the third session of education for sustainable development for undergraduates. For my general lectures in Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman. Jadi ini pertemuan yang ketiga kali di pembelajaran untuk kuliah umum di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman tentang pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan. Mohon maaf minggu lalu kerana banyak tamu, juga penerimaan santri pengabdian 2 yang dari se-Jawa Barat. Jadi lupa harus ada kuliah. So insyaAllah akan ada 2 session, mungkin pagi 1 jam and then maybe in the evening lepas asar 1 jam lagi. Jadi bagi yang pengabdian 1 daerah Jabodetabek, baik putra dan putri, siap-siap Anda akan balik ke pondok dalam waktu 1 minggu ini. Terus kita lihat 1 minggu tidak ada yang, dan jangan lupa ya, ketika Anda balik tolong siapkan masker, terus rapid test non-reaktif, negatif, untuk bisa balik ke Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School. 1 minggu nggak ada masalah. Dan akan datang pengabdian 1 yang se-Jawa Barat. Jadi kita fokuskan untuk Jabodetabek untuk minggu depan. And then after that 1 minggu nggak ada masalah. Then se-Jawa Barat minggu yang keduanya untuk yang pengabdian 1. InsyaAllah tidak ada masalah. Akan mulai se-Jawa, berarti Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk pengabdian 2, baru nanti seminggu no problem, then the next batch of pengabdian 1 se-Jawa. Jadi bagian di luar Pulau Jawa kita pelan-pelan dulu aja, kerana masalahnya it's not about you guys, it's about Bogor. Jadi Bogor ini dari awal, kerana Jakarta itu menjadi supporting town for Jakarta, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, and Tangerang, so Jabodetabek, Bekasi, itu adalah to support Jakarta. Jadi kita interchange, sudah bagus, and then naik lagi. Sekarang bisa dibilang hampir setiap hari itu yang infected with COVID-19 almost more than 3,000 people, lebih dari 3,000 itu yang ditested ya, kita nggak tahu yang nggak ditested. Jadi akhirnya kembali merah Jabodetabek. So sebab itu Umi pelan-pelan masuk dulu yang Jabodetabek, and then se-Jawa Barat, baru nanti se-Pulau Jawa. Untuk yang Anda yang di luar Pulau Jawa, jaga kesihatan, jangan kena COVID. Kerana ketika Anda nanti akan balik, Anda harus bawa surat bebas COVID. Terus, jangan mentang-mentang Anda di rumah, Anda punya alasan untuk bermalas-malas ria. Kerana kita tetap daring, pembelajaran, kuliah tetap online, atau namanya daring, dalam jaringan. Berarti yang sedang bimbingan skripsi, tolong minta dengan Ustaz Subek untuk jadual bimbingan skripsi. Itu bisa dilakukan lewat Google Meet, bisa lewat WhatsApp. Kerana kalau WhatsApp lebih murah, kita pakai Wi-Fi. Anda, insyaAllah kerana kita katanya dari Kementerian Pendidikan akan dapat kuota gratis. Bagi Umi, lebih baik kita fokuskan untuk bisa dapat Wi-Fi gratis. Kerana untuk dapatkan kuota gratis, it's good, but the problem is you need just a smartphone, and smartphone is expensive.
if each person has to buy. Kalau smartphone itu kan mahal. Kalau misalnya setiap santri harus beli satu smartphone. So kita pakai sistem, mungkin kita pakai sistem kelompok. Jadi untuk per kelas itu ada satu wali murid atau wali santri yang bisa ada satu smartphone. And this smartphone bisa dipakai untuk satu kelas dan kita pakai sistemnya wifi. Jadi bisa kan wifi kan ada satu alat dan di situ kita bisa top up kuota yang katanya gratis dari pemerintah. Insyaallah kami akan diskusi lagi dengan kepala-kepala sekolah bagaimana sistem ini akan berjalan, kerana kemungkinan untuk yang santri yang aktif berarti yang PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai ke mahasiswa itu pembelajaran face to face atau tatap muka itu insyaAllah tahun depan. So sekarang nikmati online education, sistem pendidikan lewat daring, dan itu bisa sukses, itu tergantung dari manusianya, dari anda sendiri. Dan jangan merasa tidak ada yang melihat, anda bisa semena-mena, semalas-malasnya, kerana Allah Maha melihat. Kerana Allah memberikan kita anything and everything, semua pasti ada hikmahnya. Jadi jangan melihat COVID ini sebagai sesuatu alasan untuk anda tidak produktif, malas. Kerana COVID-19 itu mengajar kita untuk bagaimana bisa independent, sustainable, and resilient. Bagaimana kita bisa mandiri, sustainable, ini yang kita punya topik, sustainable development, bagaimana keberlanjutan dan bagaimana bisa resilient. Resilient itu bisa bertahan. Maksudnya bertahan duduk di rumah, uzlah, mengerjakan semua tugas-tugas anda. Anda tahu tugas anda harus hafal Quran, hafal hadis setiap hari, hafal nahu dan sorof anda, terus hafal vocabulary, English, Arabic, terus bagi yang kelas yang ada bahasa Mandarinnya, bahasa Mandarin. Kerana ketika anda mau menguasai satu bahasa, anda harus menguasai vocabulary-nya. Kalau bahasa Arabnya, mufradat vocabulary apa? Mufradat, right? Jadi tidak ada alasan anda tidak bisa melakukan itu di rumah. Dan anda siapkan aja dictionary English, Indonesian, and Arabic 3-in-1. Di situ anda bisa belajar dengan cepat. Jadi bikin jadwal, satu hari saya harus hafal 10 kata. Can you imagine, it's like from March, anda di rumah dari bulan Maret, March, April, May, June, July, August. This is already 5 months and it's going to be September. That means it's already going to be 6 months. Anda di rumah. Kalau anda pulang tidak ada hasil, siap-siap untuk anda didenda. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas denda-denda anda. So, dan bagi Umi punya kesempatan untuk merapikan bagaimana infrastruktur dari Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School. InsyaAllah anda balik, kita sudah punya gedung baru, InsyaAllah kita bisa punya tempat tidur, kerana selama ini kita susah untuk punya tempat tidur. Anda kan selama ini tidur di sleeping bag di masjid, kerana kita kurang asrama. InsyaAllah dengan gedung baru yang dibangun oleh Bu Mami, terus InsyaAllah ada wakaf dari alumni, juga ada wakaf dari almarhum ayahnya Umi. InsyaAllah kita akan punya lebih banyak asrama yang bisa kita masukkan tempat tidur untuk anda bisa tidur di double bed. Kerana itu juga supaya anda mencegah daripada paru-paru basah. Because once you sleep on the floor all the time, it's not good for your muscles as well as for your lungs. Lain kalau misalnya dia punya lantai itu dari kayu ya, if it's from wood it's good because it's warm, hangat. Tapi kalau dari marmer itu dingin dan tidak bagus untuk muscle, otot, tulang, and your paru-paru, your lungs.
Okay, the lessons before, number 2 is about, our second lesson was about on sustainable development is generally thought to have 3 components. Jadi kita harus ingat ya, pembangunan keberlanjutan itu ada 3 komponen: society, masyarakat, kedua environment, lingkungan, dan ekonomi. Sebenarnya kalau kita lihat dari yang, Umi lupa mau kasih tahu. Nanti Umi akan minta tolong Ustazah bagian studio untuk kasih alamat link untuk anda bisa catat apa yang Umi baca ini. And please make sure that when you read, your pronunciation should be like mine. Jadi ketika anda baca, sebutan anda harus seperti Umi. Jadi jangan ada Javanese English, Sundanese English, or Sulawesi English, or whatever English, or Indonesian English. Should be British English. Jadi itu yang paling penting, sebutan anda harus fasih seperti orang Inggris. Jadi nanti anda cek di linknya, Umi akan kasih alamat linknya dengan Ustazah yang bagian studio, supaya anda bisa catat, dan itu harus dicatat. Kerana sustainable development atau perkembangan atau pembangunan, berkelanjutan itu ada 3. Kalau society, social, itu mencakup peace, keamanan, equity, keadilan, dan demokrasi atau demokrasi. And then when you have environment, lingkungan, itu termasuk conservation, preservation, and protection. Conserve itu conservation, preservation, and protection. Kalau protection melindungi, to preserve itu untuk mengawetkan. Conserve itu berarti menjaga untuk yang lingkungan. Terus yang economic itu termasuk adalah keuangan, money, finance, work, pekerjaan, dan pendidikan. Bayangkan pendidikan itu masuknya di ekonomi. Kenapa? Kerana yang seperti yang selalu Umi bilang, Nurul Iman adalah jihad melawan kemiskinan, jihad melawan kebodohan. So kalau you pandai, pintar, sudah bisa melawan kebodohan, itu anda bisa jadi orang kaya. Bayangkan education itu masuknya di ekonomi. Berarti orang yang pintar, orang yang smart, orang yang alim, itu insyaAllah akan menjadi orang yang kaya. Jadi education itu akan mempengaruhi ekonomi. Jadi it's cycle. It's not a cycle, it's actually like a domino effect. Jadi kalau anda punya pendidikan, anda kan punya ilmu, terus anda punya skills, keterampilan. Di situ anda bisa mencari rezeki yang halalan, thayyiban, wal barakah. Dan disitulah yang Umi bilang, di Nurul Iman kita jihad melawan kebodohan dan jihad melawan kemiskinan. InsyaAllah kalau anda sudah punya ilmu, kan anda sudah bisa cari rezeki yang halalan, thayyiban, barakah, dan anda tidak miskin lagi. Okey, itu yang kemarin kita belajar. Untuk UNESCO, United Nation, for I think I have to look up what is UNESCO. What is the UNESCO is an acronym, and this is the definition of education for sustainable development in 2002. Jadi definisi untuk pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan itu ada yang dirubah dan ditambah. Ada updated version oleh UNESCO di 2002. Next, okay. Education is an essential tool for achieving sustainability. Pendidikan adalah alat yang sangat penting untuk tercapainya keberlanjutan atau sustainability. Pendidikan, education at all levels can shape the world of tomorrow, equipping individuals and societies with the skills, perspectives, knowledge, and values to live and work in a sustainable manner. It directly affects sustainability plans in the following area. Number 1, implementation. Number 2, decision making. And number 3, quality of life.
Jadi pendidikan adalah alat yang sangat penting untuk tercapainya keberlanjutan. Pendidikan di semua level, di semua tahap yang can shape the world of tomorrow. Jadi pendidikan di semua tahap, di semua level itu yang akan merubah, yang akan membentuk dunia masa depan, dunia esoknya. Jadi pendidikan ini yang menyiapkan individu dan masyarakat dengan keterampilan. Seperti tadi yang Umi bilang, kalau kita punya ilmu, kita punya keterampilan, insyaAllah kita tidak mungkin miskin. Kita akan jadi orang kaya. Itu yang namanya jihad melawan kebodohan, jihad melawan kemiskinan. Karena kita punya ilmu, kita punya keterampilan, insyaAllah kita jadi orang kaya. Itu yang dikatakan pendidikan di semua tahap yang akan merubah, membentuk masa depan kita dengan keterampilan yang kita miliki, perspektif, sudut pandang kita, knowledge, ilmu kita, dan values, nilai-nilai, to live and work, untuk kita tinggal dan bekerja di dalam in a sustainable manner, dengan cara yang sustainable atau berkelanjutan. It directly affects sustainability plans in the following area, dan secara langsung akan mempengaruhi keberlanjutan atau rencana keberlanjutan secara langsung di dalam area atau di dalam konteks tiga ini. Satu, implementation, bagaimana kita mengimplementasikan pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan. Kedua, decision making, bagaimana kita membuat keputusan. Dan yang ketiga, quality of life, atau nilai dari kualitas dari kehidupan kita. Jadi untuk education for sustainable development atau pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan, itu kita harus melakukan tiga hal: implementation, decision making, and quality of life. Jadi kalau kita hanya belajar atau teori aja tentang pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan tanpa mengimplementationkan atau menjalankannya atau action atau mengimplementasikannya, itu percuma. Terus kita harus melakukan decision making, membuat keputusan apakah Anda mau melakukannya atau tidak. Dan selalunya kalau kemarin Umi banyak baca buku-buku yang dari pendidikan untuk education for sustainable development, itu rata-rata decision makers atau orang yang membuat keputusan itu sangat penting. Dan itu adalah pemimpin-pemimpin atau pimpinan-pimpinan, misalnya dari dinas pendidikan, dari pemerintah, untuk pendidikan untuk keberlanjutan, pembangunan keberlanjutan ini untuk sukses. Atau diterapkan di sekolah-sekolah. Guru juga harus bisa punya keterampilan, punya bekal, harus dilatih, harus melakukan training bagaimana menjalankan atau mengimplementasikan pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan. Dan ini yang akan akan affect the quality of life, dan ini akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Jadi tiga itu: implementation, decision making, and quality of life. Okay. Sorry, tadi berhenti sebentar minum Ointika biar kuat, sehat, dan cantik. Because this is air cantik. Air cantik yang sudah didoakan oleh almarhum Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syu'ab bin Salim di sumber airnya. Jadi insyaAllah siapa yang minum air Ointika, sehat, kuat, dan cantik. Kalau yang laki-laki ya ganteng lah. Okay, what is number one? Implementation. Implementation and educated citizenry is vital to implementing informal and sustainable development. Jadi di sini arti dari implementation atau bagaimana kita melakukan implementasi atau action atau bagaimana kita mengamalkan
pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan adalah seorang citizenry, bisa dibilang seorang individu yang berpendidikan, educated citizenry, itu sangat berharga, vital, berarti berharga untuk mengamalkan informal and sustainable development. Untuk mengamalkan, jadi seorang orang yang berpendidikan itu sangat penting untuk mengamalkan pembangunan keberlanjutan secara informal, secara tidak langsung. Karena once manusia itu punya pendidikan, dia akan punya kepedulian selalunya ya. Memang kalau kita nggak bisa bilang pukul rata semuanya, ada juga orang-orang yang pintar malah menciptakan nuklir untuk, sebenarnya mereka ciptakan nuklir itu bukan untuk seperti Marie Curie menemukan plutonium dan uranium, sampai beliau Marie Curie dan suami keduanya meninggal kerana kanser, kerana penelitian mereka tentang uranium dan plutonium. Tujuan mereka sebenarnya untuk bukan menciptakan bom, tapi untuk menemukan energi yang sangat kuat. Dan energi itu kalau dipakai untuk misalnya electricity, itu adalah energi yang clean energy, bersih. Jadi tidak seperti batu bara, a lot of waste, mau ashes, debu atau dari dia punya sisa pembakarannya, itu semuanya very acidic, sangat asam, dan menyebabkan bisa juga terjadinya acid rain atau hujan asam. Beda dengan nuklir. Jadi kalau kita selalu ingat nuklir, wah pasti bom. Jadi bukan semua orang berpendidikan juga baik, dan bukan orang yang tidak berpendidikan juga tidak baik. Kerana kalau kita lihat orang-orang tua kita dulu, mereka tidak bisa punya pendidikan kerana waktu tu mereka, zaman mereka, contohlah Hababa atau ibunya Umi, tidak sekolah tinggi, tapi mereka bisa menjadi manusia atau orang atau individu yang sangat memperhatikan lingkungan. Dan itu juga bisa kerana dari aturan atau hukum dari sebuah negara. Jadi ketika Umi belajar psikologi di University of Indonesia, itu ada 3 hal yang menyebab yang membentuk kepribadian manusia, atau yang menjadi manusia itu kepribadiannya orang yang bisa dibilang disiplin atau tidak. Itu semua dari 3 unsur. Jadi pendidikan yang pertama itu kita dapatkan dari ibu. Jadi ibu adalah pendidik yang pertama di dalam hidup siapa saja. Jadi kadang-kadang kesian kalau ada anak yang tidak punya kesempatan untuk ibunya mengurus anak tersebut. Tetapi ada yang berikutnya adalah guru. Guru juga adalah pendidik yang penting bagi kehidupan seorang manusia, yang membentuk kepribadian seseorang. Dan yang terakhir adalah negara. Jadi negara dengan hukum yang keras, yang tegas seperti Singapura, Malaysia, Brunei, itu mendidik manusianya itu menjadi taat hukum dan harus tertib. Contoh Singapura aja lah, kerana Umi dari Singapura ya. Itu kalau ketangkap seorang pengedar narkoba, atau kalau kita bilang dadah, kalau orang Melayu itu bilangnya narkoba itu dadah. Singapura, Malaysia, Brunei samalah, dadah bilangnya. Kalau orang Indonesia bilangnya narkoba. Jadi ketangkap seorang penjual narkoba atau pengedar narkoba 1,5 gram heroin atau yang sejenisnya, mau sabu-sabu atau ganja atau morfin yang sama dengan 1,5 gram heroin, itu langsung hukumnya hukum gantung. Beda dengan Indonesia. Jadi kalau Indonesia sudah tontonan baru dihukum mati. Itu juga enggak langsung mati. Jadi kalau di Singapura itu ada yang namanya contingency. Jadi kalau sudah ketangkap, Anda sudah dijatuhkan hukuman, Anda bersalah, dalam waktu 6 bulan Anda sudah harus digantung. Jadi tidak lama-lama menghabiskan beras di penjara. Jadi itu mungkin kerana kita orang miskin, orang Singapura, jadi semuanya itu dihitung. Jadi daripada kita kasih orang ini bersalah, sudah jelas dia bunuh orang, ya harus hukum mati. Sudah jelas dia mengedarkan narkoba, jual narkoba yang lebih dari 1,5 gram heroin,
hukum mati, digantung. Jadi tidak lama, hanya waktunya 6 bulan sudah langsung digantung. Jadi ada satu kasus di Singapura, kerana ayahnya Umi adalah seorang yang di dalam hukum ya, pengacara. Jadi ayahnya Umi cerita bagaimana ada satu kejadian orang ini sudah melakukan pembunuhan. Jadi hukuman yang pertama itu adalah hukuman seumur hidup. Kerana mungkin judge atau hakim melihat dia bunuh tidak sengaja atau mungkin ada unsur yang lain. Jadi hitungnya manslaughter, bukan murder. I don't know what's the Indonesian word for manslaughter. You just open up your dictionary. Jadi orang ini sok-sokan, dia naik banding. Dia merasa dia bisa dapat lebih ringan. Dia enggak terima hukuman seumur hidup. Malah naik banding, kalah, dijatuhkan hukum mati. Dan kurang dari 6 bulan, dia sudah digantung sampai mati. Jadi itulah hukuman di Singapura. Jadi sebab itu orang-orang Singapura itu tidak berani untuk narkoba dan yang lain-lain. Kerana hukuman yang sangat keras. Jadi kita bisa lihat ya, hukuman atau hukum di Saudi Arabia itu kerana hukuman di negara Saudi Arabia itu hukuman qisas seperti di dalam Al-Quran. Kriminalitas di Saudi 1 tahun sama dengan 1 hari di New York yang bukan hukum qisas, yang bukan mengikut hukum agama Islam. Jadi dengan hukuman yang keras bisa dibilang mencegah kriminalitas, bisa menurunkan kriminalitas. Sama juga seperti di Philippines ketika mereka yang mengedarkan narkoba bisa ditembak. Itu banyak kejadian di mana pengedar-pengedar narkoba dibunuh. Akhirnya pengedaran narkoba itu sangat-sangat berkurang. Jadi yang bisa dibilang implementation, bagaimana mengamalkan ilmu itu sangat penting. Jadi bagi orang yang educated, itu mereka bisa melakukan pembangunan keberlanjutan secara tidak langsung. Nations with high illiteracy rates and unskilled workforces have fewer development options, and an educated workforce is the key to moving beyond an extractive and agricultural economy. Jadi negara-negara yang memiliki tingkat illiteracy atau yang buta huruf yang tinggi, yang berarti rakyatnya yang kurang berpendidikan atau rendah pendidikannya dan memiliki workforces atau sumber daya manusia yang unskilled atau yang kurang terampil atau tidak terampil, memiliki opsi-opsi yang kurang untuk keberlanjutan, pembangunan keberlanjutan. An educated workforce is the key to moving beyond an extractive and agricultural economy. Jadi sumber daya manusia yang berpendidikan adalah kunci untuk kita bisa melewati ekonomi yang hanya fokus di agriculture dan extractive. Jadi agriculture, yes, itu penting. Agriculture. Tetapi jangan terlalu fokus di agriculture aja. Kita harus bisa diversify. Agriculture itu bisa berarti peternakan, pertanian, perikanan. Itu kita kan seperti Indonesia ini kan sudah ada itu semua. Tapi jangan terlalu fokus di itu juga. Jadi harus ada yang namanya agriculture technology, bagaimana kita dengan lahan yang kecil tapi bisa menghasilkan yang lebih banyak. Itu yang teknologi-teknologi untuk agriculture. Kerana itu kan basic needs. Kebutuhan dasar dari manusia, makan, minum dan bernafas. Jadi itu harus jangan yang pakai yang traditional. Kerana yang pakai traditional itu bisa terlalu boros. Seperti contoh kalau di
Karawang ya. Karena kita kan Nur Iman kan punya sawah di Karawang. Itu sudah terlalu banyak menggunakan pestisida, menggunakan pupuk yang chemical. Akhirnya chemicalnya itu menyerap ke dalam tanah. Akhirnya air di situ ketika digali, karena kita ada projek air minum di Karawang untuk pondok pesantren, akhirnya airnya tidak bisa diminum karena terlalu tinggi dengan kimia dari pupuk kimia. Jadi Bapak Ibu, anak-anakku, mahasiswa-mahasiswi, ketika Anda mau, kita yang harus bertani ya, karena kita beruntung kita punya lahan yang banyak, kita punya cuaca yang ada matahari seluruh tahun, all year round. Kita tidak ada 4 musim. Jadi matahari ini kan sumber kehidupan. Jadi tolong ketika Anda fokus di agriculture, Anda mau tanam sayur, tanam buah, usahakan jangan pernah pakai yang chemical. Usahakan yang organik. Sekarang di Nurul Iman, Umi tanam sayur. Semuanya tidak ada pakai chemical, tidak ada pakai pupuk kimia ke pestisida. Walaupun ada hama, kita tinggal bersihkan aja hamanya pakai tangan. Karena apa? In the long run, ketika pestisida, chemical, terus pupuk chemical juga itu masuk ke air. Jadi air itu tidak bisa dipakai untuk minum sama sekali. Jadi ada satu pesantren di Karawang itu yang kasihan. Jadi mereka sangat tergantung dengan PDAM. Dan kita tahu PDAM kan bakal mahal kalau untuk orang banyak. Jadi air tanahnya tidak bisa dipakai sama sekali karena sangat mengandungi kimia yang sangat tinggi, yang sangat berbahaya. Walaupun difilter tetap aja tidak bisa. Jadi itu nomor 1, implementation. Nomor 2 adalah decision making. Bagaimana kita harus membuat keputusan. Good community-based decisions which will affect social, economic, and environmental well-being also depend on educated citizens. Jadi pembuatan keputusan yang nomor 2, bagaimana sebuah komunitas yang baik yang berdasarkan keputusan tentang bagaimana kita akan mempengaruhi social, economic, and environmental well-being atau lingkungan kita untuk kebaikan social, ekonomi, dan lingkungan. Itu semua tergantung dengan rakyat atau masyarakat yang berpendidikan. Number 3, quality of life. Ini yang terakhir ya, dari 3 itu. Education is also controlled to improving quality of life. Jadi pendidikan juga penting untuk mengendalikan bagaimana kita memperbaiki kualitas kehidupan kita. Itu penting, kita butuh pendidikan untuk mengendalikan dan memperbaiki kualitas hidup kita. Education raises the economic status of families. Pendidikan mengangkat status ekonomi dari keluarga-keluarga. It improves life conditions. Pendidikan memperbaiki kondisi dari kehidupan kita, lowers infant mortality, menurunkan mortalitas bayi. Jadi dengan pendidikan yang lebih tinggi, kematian bayi itu juga bisa ditekan. Jadi kalau kita lihat di daerah-daerah di mana ibu-ibunya kurang pintar atau pendidikannya kurang enggak tinggi, at least sampai SMA, itu tingkat kematian bayi itu lebih tinggi. Selalu Umi bilang ketika kita punya ibu yang cerdas, ibu yang pintar, anak kita akan lebih cerdas dan lebih pintar. Itu kita harus perhatikan itu. Jadi ibu itu harus pintar, harus cerdas, supaya anak kita bisa lebih cerdas dan lebih pintar dari kita. And improves the educational attainment of the next generation. Jadi dengan memiliki ibu yang pintar, akan memperbaiki atau dengan pendidikan, itu bisa memperbaiki attainment atau pencapaian pendidikan untuk generasi berikutnya. Jadi misalnya contoh, Umi pintar, ibu-ibu pintar. Anak-anak ini berarti anak Umi akan menjadi lebih pintar dari Umi. Nanti cucu Umi akan lebih pintar dari anaknya Umi. Jadi itu maksudnya. Jadi ketika seorang ibu atau seorang ayah itu pintar,
InsyaAllah generasi berikutnya atau anaknya itu akan lebih pintar dari orang tuanya. Itu yang dinamakan akan memperbaiki educational attainment atau pencapaian pendidikan untuk generasi berikutnya. Okey, kita sampai di sini dulu. Kita akan menjelaskan tentang keterampilan untuk skills that are essential in the development of ESD. InsyaAllah Umi akan cepat memberikan link untuk anda bisa membaca slide dari pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan atau Education for Sustainable Development. Okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.